Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Mari bersyukur pada Allah dengan memperbanyak bacaan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita masih diberikan banyak umur, siha wal afiyah, alhamdulillah. Insyaallah kantongnya juga sehat, Bu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun kantongnya enggak kelihatan tapi dompetnya tebal, alhamdulillah. Yang penting itu tebalnya, bukan kelihatannya. Iya, surat-surat utang enggak apa-apa, yang penting kelihatan tebal. Nah, yang penting kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabul ilmi lillahi ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan para pemirsa dimanapun berada, insyaallah saya doakan mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dengan kami di majelis ta'lim tahsin tilawatul Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih meneruskan bab larangan-larangan yang terkait di dalam hukum-hukum kurban. Adapun pertemuan kali ini, episode kali ini adalah melanjutkan sambungan dari larangan yang kemarin, yakni kemarin terakhir kita membahas tentang larangan mengupah tukang jagal atau tukang sembelih dengan anggota hewan kurban. Apapun itu tidak diperbolehkan untuk buat upah untuk menjadi bayaran, menjadi benda yang dibayarkan kepada tukang jagal atau tukang sembelih. Ini dilarang, ya, haram hukumnya. Kemudian kita akan melanjutkan bagaimana alternatif agar bisa membayar tukang jagal tersebut, ya. Sumbernya dari mana uang itu? Maka di dalam kitab ini kitabnya sumbernya, ya, Silsilatu Fiqhul Hayah, ya, seri fikih seri kehidupan, ya, jilid ke-11, ya, bab larangan-larangan. Alternatif dari upah yakni bisa iuran, ya Bu G, bisa iuran, ya, bisa iuran yang sudah disiapkan oleh para orang yang berkurban. Contoh, ibu sekalian ini dengan sukarela iuran 50.000 per orang. Bu, ayo Bu iuran buat bayar yang nyembelih. Gitu. Kalau tidak, nanti bentuk panitia itu mengkategorikan, misal di sini berapa Bu? Satu orang sapi 2 juta 2 juta. Oh, 3 juta. Oh, mahal sini daripada Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas 2.900.000, ya. Ya, katakan 3 juta Bu, ya, sapi ini satu orang. Nah, untuk bisa lebih safety-nya, yaitu panitia itu sebetulnya harus menganggarkan yang 2.750.000 itu untuk beli daging sapi, yang 2.750.000 untuk beli sapinya, yang 250 ini disendirikan untuk pemeliharaan, beli kresek, beli teh, beli roti untuk sarapannya, untuk bayar tukang jagal dan sebagainya. Nah, kesepakatan 250 ini kalau uangnya lebih disedekahkan ke mana? Harus ada kesepakatan, itu paling baik. Nanti kalau uang pemeliharaan ini ada lebihnya, maka sebaiknya
ditaruh di masjid ataupun di musola atau di pesantren ataupun di yayasan sosial, panti asuhan dan sebagainya. Jadi ada kesepakatan, maka tidak ada uang sisa kurban terus dipakai tahun lalu, itu nggak ada bukunya, nggak boleh. Ya saat itu selesai gitu. Jadi nanti tahun lagi kan ada panitia lagi, ya ada panitia lagi, dan uang orangnya yang kurban pun berbeda lagi, paham oke? Jadi haknya orang yang berkurban ini semua bisa mendapatkan apa nilai pahala dari kurban tersebut dan juga bisa bersedekah selain itu, paham oke? Jadi bisa uangnya dari sumber alternatif tersebut. Kemudian yang disebutkan di sini adalah kerelaan hati, ya, bawa amplop sendiri tidak apa-apa. Ya, kerelaan dari yang menyembelih, sebagaimana hadis yang lalu bahwa Rasulullah SAW tidak mengupah apapun, tidak memberikan apapun kepada tukang jagal. Ya, beliau akan mengupahi pakai uang beliau sendiri. Ya, jadi Rasulullah tidak mengupahi apapun tukang jagal dengan hewan kurban, entah itu kepalanya, kakinya, pahanya, buntote, wis ora pokoknya kabeh ora. Ini enggak ada sama sekali. Kemudian berikutnya dari keuntungan jual hewan. Umpama ini panitia, ibu panitia, suaminya panitia bersepakat harga beli itu targetnya 2.750.000, dikumpulkan 7 orang menjadi berapa? Berapa itu? Kalau 2.700.000 berapa? Yang punya matematika Pitagoras 2,5 ya? 20 dapatnya? Kalau 3 juta kali 7 kan 21, Pak. Ya, 21. Ya, katakanlah sapi targetnya ini 18 juta, Bu, nggih. Itu nanti harus sedapatnya. Kalau uang itu nanti untuk membelikan sapi itu uangnya lebih, dikasih lagi ke ibu-ibu atau yang berkurban. Kembalikan walaupun 30.000, walaupun 20.000, Bu, ini uang lebihan beli sapi. Gimana? Ya sudah, saya sedekahkan aja. Itu lain cerita. Lain cerita, ada kesepakatan ikrar, ada akadnya. Ya, ini uang ini enggak sembarangan karena ini uang kurban, ya. Uang orang beribadah, ya. Itu sudah dipotong kayak uang plastik. Itu kan lain lagi, Bu. Itu lain lagi. Jadi saya jelaskan yang paling baik tadi yang pertama yang pertama sudah saya jelaskan, yang kedua adalah uang yang 3 juta ini dipotong 250. Yang 250 ini tidak disatukan dengan uang yang beli sapi. Yang beli sapi itu targetnya 2.750.000. Nah, kemudian dikumpulkan ke 7 orang beli sapi. Kalau misalkan itu lebih uangnya sapi itu entah 300.000, kan enggak pas. Mungkin kalau targetnya 2.750.000 kali 7 enggak mungkin bisa global sekian sapi, kan harganya enggak tahu. Ya, kemudian bisa juga yang alternatifnya adalah transaksi jual hewan. Yakni bukan kong kali kong sama tukang sapi, bukan, Bu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, enggak apa-apa. Terima kasih, Bu. Nggih. Ya, enggak apa-apa. Yang penting gangguannya mendapatkan pahala. Alhamdulillah. Jadi kita ulang lagi, kalau kita ingin membayar tukang jagal, ada alternatif, yakni iuran sukarela dari orang yang berkurban. Itu yang pertama. Yang kedua, ini panitia pandai-pandai memilih targetnya berapa ini. Bukan berarti main mata sama tukang yang punya sapi, bukan, tapi tawar menawar. Targetnya berapa ini? Uang ini targetnya 18 juta. Sudahlah, gimana kalau kita tawar ini 17 juta.
Aduh, nggak bisa ini. Sudahlah, gimana caranya ini? Ya sudah 17,5. Akan yang 500.000 kan, itu keuntungan. Keuntungan bisa untuk membayar tukang jagal. Iya. Paham Bu? Ini di sini disebutkan yakni keuntungan jual beli hewan. Itu yang kedua, okay? Jadi jangan sampai ini pakai uang menjual kulit hewan, menjual dengkul hewan, kemudian menjual kuku hewan, tanduk hewan baru buat membayar, tidak boleh hukumnya, okay? Itu yang kedua ya. Kemudian dari kas masjid, ya, ini disebutkan di sini. Kalau kebetulan pengurus masjid juga menjadi panitia, ya, maksudnya panitia penyembelihan ya, hewan kurban ya, atas persetujuan dari jamaah masjid, ya, artinya panitia itu ketuanya takmir masjid, kemudian takmir masjid berinisiatif, gimana kalau pakai uang masjid karena banyak untuk mengupah jagal. Kalau umat semua ini setuju, boleh. Boleh. Ya, kalau sepakat semuanya itu boleh ya. Ya, boleh untuk diambilkan dari uang kas masjid. Hal itu mengingat kerja panitia penyembelihan hewan kurban dijadikan bagian dari program kerja masjid ya. Maka wajar kalau sejak awal memang sudah dianggarkan dari uang kas masjid. Tentu saja penggunaan data kas masjid untuk mengupah jagal ini harus disepakati dulu sejak awal. Jadi tidak boleh nanti mentang-mentang jadi ketua masjid kemudian ya sudah nanti urusan saya. Oh, tidak boleh. Harus kesepakatan dulu. Diajak masyarakat, gimana ini, nggak ada duit lagi nih, harus untuk membayar, ya begitu. Terus orang yang yang berkurban tidak lagi mengeluarkan uang. Nah, begitulah kurang lebihnya. Cara yang berikutnya adalah dari kas masjid yang dikeluarkan tapi atas persetujuan masyarakat yang bermukim di daerah masjid tersebut. Kalau banyakkan masyarakat oke, kalau enggak ya enggak boleh. Karena itu kan uang masyarakat, uang umat, ya. Bukan uang takmir masjid, bukan ya. Jangan salah paham, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang seterusnya mengubah kebiasaan panitia dan pengurus. Nah, ini harus mengubah perasaan kebiasaan-kebiasaan. Kalau ada panitia penyembelihan hewan kurban atau pengurus masjid yang suka bertengkar dan berbeda pendapat, tentu hal itu sudah biasa terjadi. Jadi kalau kadang-kadang antara pengurus masjid dengan panitia kurban itu berbeda pendapat, itu biasa. Oh, menurut saya itu pendapat saya begini, begitu biasa. Bahkan secara bercanda sering disebutkan bahwa pertengkaran itu termasuk bagian dari visi, misi, dan program kerja unggulan dari pengurus. Nah, jadi kalau perbedaan pendapat, terus kemudian ada kritikan, itu semua adalah membangun ya, itu artinya membangun daripada kemajuan kerja suatu pekerjaan. Jadi jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini saling menang sendiri dilarang. Kemudian yang C adalah panitia. Ini para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya para panitia dimanapun berada, baik itu di Kalimantan, di Balikpapan, di Jakarta, ya di Jawa, terutama ananda saya, Mas Umam, ya kalau bertugas nanti sudah diamanai tugas oleh keluarga besar Wonosobo, jangan sampai mengambil daging sebelum dikasih sama yang berkurban. Jangan minta aku request kepala, tanduknya besar, misalkan tidak boleh nak ya. Ini untuk ananda saya Umam. Jadi di sini panitia adalah yang dititip amanah ya untuk menyembelih, justru dilarang untuk mendapatkan bagian dari daging itu secara langsung kecuali lewat jalur lainnya. Larangan itu ada di dalam hadis berikut ini. Jadi panitia kurban ini gak berhak sedikit pun atas hewan tersebut. Mentang-mentang panitia sudah ambil masak dulu. Ada Bu? Ada? Pernah. Oh, pernah berarti ya. Berarti ada memang berlaku Dia ambil berapa kilo dia? ya digeser-geser begini.
Nah, itu tidak boleh. Bikin rawon. Nah, tidak boleh ya. Kecuali kemarin sudah saya terangkan, orang yang berkurban ini sepakat sapi ini miliknya 7 orang. Ya sudah, ambil hatinya dulu. Ibu-ibu gimana nih? Ambil hatinya nih buat makan-makan ini. Ambilkan. Ya, sedekah kan, orang 7 ini bersedekah. Ambil hatinya, dikasih panitia. Itu sudah beda lagi, Bu nggih. Itu sudah pemberian sahibul Quran atau orang yang berkurban. Jangan sampai panitia ngambil sendiri. Wah, request, babatnya ini setengah kilo. Ini dagingnya 5 kilo. Tidak boleh. Ya, hukumnya haram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Ali radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku menyembelih unta dan menyedekahkan dagingnya dan kulitnya, tapi tidak boleh memberikan kepada penyembelihnya. Beliau berkata, kami memberi upah kepada penyembelih dari uang kami sendiri. Dalam tanda kurung, di luar hewan kurban, ya, selain daripada daging ataupun yang disebut dengan daging ataupun kulit ataupun sebagainya. Hadis rawahu Imam Bukhari dan Muslim. Paham nggih? Jadi tidak boleh mengupah tukang jagal, ya, itu dengan apapun yang terkait dengan hewan tersebut. Ya, entah tanduknya bagus, mahal. Tanduknya ini kalau dijual 100 juta umpamanya, itu untuk saya tidak boleh. Wah, itu tidak boleh karena itu masih terkait hak sahibul kurban, bukan hak panitia. Jangan sampai panjenengan suaminya panitia gerusa-gerusu mengambil sembarangan, nanti bisa membatalkan kurban. Karena apa? Dalilnya mamba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Ya, jadi siapa yang menjual, ya, kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Nah, itu bahayanya di situ, Bu. Ya, termasuk menjual. Walaupun panitia, ya. Walaupun panitia nggak ada hak sama sekali. Di sini disebutkan panitia tidak ada hak secara langsung kecuali diberikan oleh sahibul kurban. Misalkan Ibu Janur ini kurban, ya sudah, ini panitia, saya atas mewakili ibu-ibu yang berkurban sapi ini, kami menyedekahkan babatnya ini buat digoreng. Nah, boleh. Nah, gitu. Kalau cuma request, ya seperempat itu seperempat kakinya 1 itu tidak boleh. Ya, bisa membatalkan kurbannya. Demikian, insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Ini tinggal 1 lembar, ya, 1 lembar. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada kekeliruan dalam penyampaian, mohon kritik dan saran. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali para panitia ini mengetahui semua hukum-hukum yang terkait dalam penanganan hewan kurban. Jangan sampai orang sudah menabung bertahun-tahun kemudian bisa beli sapi, tapi ternyata sapinya tercoreng karena melanggar dari panitia ini, melanggar aturan, ya, melanggar apa yang harusnya tidak dilanggar, ini dilanggar oleh panitia, ya, baik itu tukang jagal maupun panitia melanggar aturan-aturan. Maka sebagaimana sesuatu yang kita langgar pasti ada resikonya, bisa membatalkan pahala. Sebagaimana juga orang sholat itu dilarang dilarang menoleh kanan kiri. Nah, misalkan menoleh gini itu dilarang. Ternyata menoleh, batal tidak, Bu, kira-kira? Batal. Larangannya kalau jangan sampai ngentut, ternyata ngentut. Kan aku ngentutnya nggak kerasa, Pak Ustadz. Nah, mau ngentut pakai suara klakson atau suara orang bisik-bisik, pokoknya ngentut ya ngentut, batal. Itu larangan larangan ngentut itu bisa membatal. Kalau dilanggar, kalau dingentutkan berarti sholatnya batal. Iya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bimurad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Pak. Nggih.